Kalau lu nih orang baru belajar trading, saran kamu tuh perjalanannya tuh seperti apa? Untuk orang yang baru awal tuh harusnya prosesnya tuh gimana, Iya, tentuin ya style trading kita style tradingnya kayak gimana. Yang tadi Bang Ogut ada mention misal orang scalper itu Ya. very very unrecommended. Kenapa semua orang suka scalping? Karena itu kan cepet. Ya. Dan orang tuh pengennya cepet gitu awal-awal. Dan I wouldn't recommend buat orang-orang yang baru mulai terjun trading itu masuk ke scalp atau mainnya cepet-cepet gitu enggak Ya. gitu, jangan. Karena akan cepet juga kebakar ya gitu, itu udah pasti. Jadi tentuin dulu style tradingnya kayak gimana, intraday, day trade, nge-swing lah apa itu ditentuin gitu. Periodnya aku rekomend tuh hourly sih. Jadi orang harus belajar buat nahan position lama tuh orang harus belajar gitu. Kayak Oke. misal nahan sehari 2 hari liatin floating itu harus belajar gitu. Dan ini kesalahan kaprah beberapa orang ya. Jadi trading tuh uangnya harus pas, nggak boleh terlalu sedikit, nggak boleh terlalu banyak. Kalau misalnya kita punya 100 juta, ini kan orang bilangnya pakai uang dingin. Misal kita punya 100 juta, 100 ribu kita pakai buat trading gitu. Terus kalau ini hilang ya kita nggak apa-apa, itu salah biasanya orang-orang. Jadi harus lebih sering dipakainya itu uang yang kita nggak siap hilang. Ya, tapi kalau hilang ini nggak nyusahin hidup kita gitu. Itu aku pernah mention. Jadi kalau misalnya kita punya 100 juta, pakai 50 hilang sakit nggak? Sakit gitu. Tapi kalau 50 ini hilang, besokannya kita masih bisa bayar cicilan, masih bisa makan atau enggak gitu, masih. Gitu. Artinya dilebihin, jangan 50, 60. Jadi nominalnya tuh harus worth it buat kita sakit juga. Karena kalau nggak ada pain, itu kan nggak bakalan ada progress kan. Gitu. Oke. Jadi nggak bisa nominal, tentuin value-nya itu harus pas buat mulai trading. Itu baik banget orang yang salah. Karena kalau nominalnya nggak pas, terlalu sedikit itu salah banget gitu. Karena terlalu sedikit orang jadi nggak serius, tersellos, jadi nggak masuk ke financial market. Yang paling pertama tuh jangan kebakar dulu. Dan gimana biar nggak kebakar ya uangnya harus serius. Kalau kita punya uang 100 juta pakai 100 ribu doang buat main-main, terus saya kebakar ya kita bakal nganggap ini scam gitu. Tapi kalau misalnya kita 100 juta, kita pakai 50 juta ya kita nggak bakal main-main pakai uang 50 juta ini. Jadi harus ada kombinasi notional value-nya yang antara pas lah. pain harus ada. Kalau misalnya lu hilang duit kayak tai gitu kan Iya, ya. harus ada. Terus tapi lu nggak gembel kalau misalnya hilang duitnya. Pain plus reflection equals to progress kan.